Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat terus belajar? Tidak ada istilah kita berhenti di dalam belajar, karena tidak layak menjadi seorang guru kalau menyatakan berhenti dalam belajar. Maka kita menjadi pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita berlatih kembali asesmen kompetensi khusus untuk guru kelas IMI. Bapak Ibu, mari kita ikuti soal yang pertama. Menurut pandangan aliran ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang hal tersebut tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Teori belajar tersebut adalah humanisme, behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, efektivitisme. Jawabannya adalah teori kognitivisme. Masih ingat Bapak Ibu tentang teori-teori pada materi kita? Silahkan buka di tayangan sebelumnya. Yang kedua, perhatikan indikator-indikator pembelajaran di bawah ini. 1. Menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatan oleh masyarakat. 2. Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media karya kreatif. 3. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Poin-poin tersebut jika disusun dalam perencanaan pembelajaran tematik dapat memenuhi unsur-unsur materi pelajaran. Maka yang tepat adalah yang 1, menyajikan laporan tentang sumber daya alam, tentu adalah IPA. Yang kedua, mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media karya kreatif, SBDB. Yang ketiga, memahami hak dan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat adalah PPKN. Yang benar adalah IPA, SBDB, dan PPKN. Soal nomor 3. Seorang guru kelas merancang suatu perencanaan pembelajaran tematik siswa di kelas rendah. Ia dengan seksama memperhatikan betul aspek-aspek holistik, bermakna, autentik, dan aktif dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Aspek-aspek yang menjadi perhatian guru tersebut merupakan karakteristik pembelajaran tematik, fungsi pembelajaran tematik, tujuan pembelajaran tematik, prosedur pembelajaran tematik, atau sintak pembelajaran tematik. Maka jawabannya adalah karakteristik pembelajaran tematik. Jadi ciri khas pembelajaran tematik itu adalah ini, holistik. Dia menggabungkan berbagai mata pelajaran bermakna dari kehidupan, fungsional, dekat dengan kehidupannya, otentik, dan aktif. Soal yang keempat, bentuk penguatan nonverbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah dan mimik muka, gerakan atau isyarat badan, gerak mendekati siswa, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. Hal di atas merupakan implikasi penerapan pembelajaran tematik terhadap buku ajar, sarana dan prasarana, pemberian respon, pemilihan bentuk kegiatan, pengaturan tempat belajar. Tentu jawabannya adalah C, pemberian respon. Jadi guru dalam memberikan respon harus dalam bentuk verbal atau non-verbal untuk melakukan penguatan-penguatan kepada siswa atau anak kita. Soal nomor 5, keunggulan model ini adalah karena pemaduannya hanya terbatas pada satu mata pelajaran. Maka guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan dapat menentukan dengan mudah bahasan yang diprioritaskan dalam pengajarannya. Model pembelajaran tematik tersebut adalah jadi Bapak Ibu ada beberapa model pembelajaran tematik, dan ini bisa Bapak Ibu lihat di internet juga banyak model pembelajaran tematik. Nah, yang terkait dengan soal nomor 5 ini jawabannya adalah B, model connected. Jadi pemaduannya hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja.
Jadi mata pelajaran itu ada konten-konten yang dihubungkan, yang dikoneksi, tapi hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Soal selanjutnya, kelemahan model ini adalah siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, dikarenakan isi materi pelajaran dengan yang lainnya tidak terlalu diperlihatkan. Karena keterkaitan isi materi pelajaran yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu diperlihatkan, maka guru harus menguasai dan memahami keterampilan dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran tematik tersebut adalah triaded, connected, nested, sequenced, web-based. Jawabannya adalah model nested. Silahkan Bapak Ibu pelajari kembali tentang model pembelajaran tematik. Soal 7. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Paparan di atas merupakan, jadi paparan ini tadi merupakan apa? Jawabannya adalah hakikat penilaian pembelajaran tematik. Soal model 8, guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakannya dengan suara keras dan intonasi yang baik, sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. Pendekatan pembelajaran tematik yang tepat untuk hal tersebut adalah reading aloud, journal writing, sustained silent reading, short reading, guided reading. Maka jawabannya adalah reading aloud. Ini bagus diterapkan ketika anak mau tidur atau pada anak-anak kecil di TK juga, atau di kelas 1, di kelas 2. Jadi dengan membaca agak nyaring, membaca nyaring dengan intonasi yang baik. Soal 9. Mempelajari PPKN dimaksudkan sebagai upaya agar peserta didik dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, meneladani para tokoh pendiri bangsa yang sangat berjasa bagi negara, mempersiapkan diri agar bisa menjadi politisi yang jujur dan di masa yang akan datang, memiliki kepedulian yang tinggi dalam membantu masyarakat, mengenal berbagai karakteristik budaya bangsa Indonesia. Jawabannya adalah mempelajari PPKN ini dimaksudkan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Soal nomor 10. Adanya kasus pengharaman untuk menghormat bendera merah putih dalam upacara bendera sesungguhnya bertentangan dengan sila keberapa? Jawabannya adalah sila ketiga, karena ini merusak persatuan Indonesia. Soal ke-11, pembelajaran EPS dirancang sesuai dengan pertimbangan masa yang akan datang, dikarenakan siswa akan berhadapan dengan situasi kehidupan yang sangat dinamis. Dinamis yang dimaksud dikarenakan, jadi ini maksud dengan dinamis ini adalah jawabannya sifat dasar manusia dan pengaruh globalisasi. Jawabannya D. 12. Setiap hari Ihsan menempuh jarak 8 km dari rumah ke sekolah. Kemudian di sekolah Ihsan mendapat tugas membuat peta dari rumah ke sekolah dengan skala 1:500.000. Maka jarak dari rumah ke sekolah pada peta adalah, berarti 8 km kita jadikan dulu menjadi sinti adalah menjadi 800.000 cm. Kemudian kita bagi dengan 500.000. 8 dibagi 5, jawabannya 1,6 C. Soal nomor 13. Para peserta AKG berhamburan menuju slide pengumuman perolehan skor asesmen pengetahuan. Apex yang searti
dengan kata berhamburan terdapat pada kata yang searti dengan berhamburan. Para peserta AKG berhamburan menuju slide pengumuman. Jawabannya adalah bertabrakan, berlarian, berhalangan, berjualan, bertubrukan. Tentu yang tepat adalah berlarian. Ini searti dengan berhamburan. Jawabannya B. Soal 14. Salah satu hewan mamalia yang hidup di laut adalah paus. Paus memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Untuk mengambil oksigen, maka hewan tersebut harus, karena dia bernapas dengan paru-paru, maka untuk mengambil oksigen, ini mengambil oksigen, maka hewan tersebut harus muncul ke permukaan, menyaring oksigen, menyemburkan air, meningkatkan volume, menghirup oksigen dengan mulut. Maka jawabannya adalah muncul ke permukaan secara teratur karena oksigen banyak di permukaan. Jawabannya A. Soal 15. Pada saat pagi hari, Usman membuka jendela kamarnya. Cahaya matahari dapat masuk ke kamar meskipun jendela tidak lurus menghadap ke timur. Masuknya cahaya matahari ke dalam kamar Usman kemungkinan disebabkan karena cahaya dapat menembus tembok kamar, cahaya dapat memantul sehingga dapat masuk kamar, cahaya dapat dibiaskan sehingga masuk kamar, cahaya dapat diuraikan sehingga masuk kamar, cahaya dapat digabungkan sehingga mampu menembus kamar. Silakan Bapak Ibu jawab untuk 15, apakah memantul atau menembus atau dibiaskan. Kalau menembus tentu tidak pas karena tembok bukan kaca. Memantul berarti dipantulkan, dibiaskan bisa dibelokkan, diuraikan sehingga masuk kamar. Kalau diuraikan itu pelangi, dapat digabungkan sehingga mampu menembus kamar, ini juga kurang tepat. Silakan Bapak Ibu soal 15 pikirkan sendiri. Demikian, terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau ada waktu kita lanjutkan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.